Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna tabaraka wa ta'ala wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, mari kita awali majelis ilmu ini dengan baca doa talabul ilmi. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman, Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilma yanfa'uni. Amin. Alhamdulillah, insyaallah pada kesempatan pada subuh kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang tafsir juz 30. Kita masih di surat Al-Insyirah. Ayat yang ke-5 dan yang ke-6. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Fa inna, maka sesungguhnya, ma'al usri, bersama kesulitan, kesukaran, yusra, pasti ada kemudahan. Inna ma'al usri yusra, sesungguhnya bersama kesulitan, kesukaran, pasti adanya kemudahan. Ya. Maka dua ayat ini merupakan janji dari Allah Subhanahu wa taala. Janji dari Allah Subhanahu wa taala yang harus kita yakini, yang harus kita imani sepenuhnya. Tidak boleh ada keraguan sedikit pun dalam meyakini janji Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah sendiri yang menyatakan, innallaha la yukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak pernah sedikit pun mengingkari janji-janjinya tidak pernah. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra, maka sesungguhnya bersama kesulitan, kesukaran pasti ada kemudahan. Ya. Sesungguhnya bersama kesulitan, kesukaran pasti ada kemudahan setelahnya. Tidak mungkin manusia hidup itu susah terus. Tidak mungkin juga manusia hidupnya kok senang, mudah terus. Ya, ada kalanya susah, ada kalanya mudah. Dan ini beriringan. Ya, sebagai bentuk hikmah Allah Subhanahu wa taala mengetahui keimanan hambanya. Kalau manusia nggak pernah diuji, Allah nggak bisa lihat ini hambanya gimana nih, beriman apa enggak. Kalau tidak pernah diuji, tidak pernah diberikan kesulitan, tidak pernah diberikan kesempitan rezeki, tidak pernah diberikan ujian apa saja, sakit dan seterusnya. Maka sesungguhnya bersama kesulitan, kesukaran pasti ada kemudahan. Ya. Maka di sini disebutkan ai ba'dadzik ya'til faraj. Setelah masa sulit, sempit, maka datang masa lapang. Ya. Wa ba'da syiddah yakunul makhraj. Dan setelah datangnya masa syiddah, kesulitan yang sangat, yakunul makhraj. Maka pasti setelahnya datang masa makhraj. Ya, kemudahan, adanya solusi, adanya jalan keluar. Ya. Maka qaulal mufassirun, para
ahli tafsir mengatakan, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi Makkah fi dhiqin wa syiddatin huwa wa ashabuhu. Dahulu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat ketika di masa Mekah, periode Mekah 13 tahun. Nabi dan para sahabat mengalami dhiqin, masa-masa yang sangat-sangat susah. Wasyiddah, dan masa-masa yang sangat-sangat payah, sangat sulit sekali. Ya. Bisababi adal musyrikin lirrasuli wal mu'minin. Disebabkan karena perbuatan zalim, aniaya yang dilakukan oleh orang-orang musyrik jahiliyah, musyrik Mekah, ya, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kepada para sahabat. Namun fawa'adahullahu bil yusr. Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kepada Nabi dan para sahabat kemudahan. Kemudahan. Maka ketika orang beriman membaca surat Al-Insyirah penuh keyakinan. Sekarang saya susah, enggak apa-apa. Saya sabar. Tapi pasti setelah ini akan datang kemudahan. Sekarang rezeki saya sempit, ya saya terima, ridho ya Allah, ikhlas. Tapi ingat, setelah ini pasti akan datang masa lapangnya rezeki. Saat ini saya sedang kena musibah, ya sabar, ridho, ikhlas ya Allah, saya terima musibah ini ya Allah. Tapi ingat, setelah masa musibah akan datang masa kebahagiaan. Masa kemudahan. Ya. Ini janji Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa? Orang beriman senantiasa bertawakal, menggantungkan dirinya, berpasrah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada apa-apa doa ya Allah. Saya kena musibah ini ya Allah, sebutkan musibah ya Allah. Bantulah saya ya Allah. Saya ikhlas, saya sabar ya Allah. Saya ikhlas, saya sabar, saya ridho. Berikanlah kesabaran, kekuatan. Dan berikanlah jalan keluar, solusi. Berikanlah, terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap apa yang datang itu, musibah, kesulitan, kesempitan rezeki, atau sakit dan seterusnya, ngaku ya Allah, saya ridho ya Allah. Saya ridho ya Allah. Engkau memberikan saya sakit, saya ridho ya Allah. Saya ikhlas. Yang penting ya Allah, Engkau berikan kesabaran, berikan pahala, berikan cintamu, berikan rahmatmu. Jangan Engkau hukum aku dengan penyakit ini. Jangan Engkau azab aku dengan musibah ini. Gitu berdoa. Ya. Ini orang beriman. Maka orang beriman hakikatnya senantiasa bergantung dan bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan orang beriman tidak ada kata stres. Oh. Kenapa kamu? Saya enggak dapat kerjaan nih. Pusing. Lu pusing. Ya, orang beriman terus bertawakal, berdoa, berikhtiar, mencari kesana sini terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sepertiga malam berdoa, ya Allah, saya butuh pekerjaan ya Allah, saya butuh pekerjaan ya Allah. Terus berdoa, panjatkan sambil ikhtiar, tanya sana sini, terus ikhtiar terus. Kenapa? Allah melihat usaha kita. Ya. Bukan hanya cuma doa, tapi enggak ikhtiar, enggak mencari usaha, nggak bekerja, nah, ini dusta ini. Ya. Ia berikhtiar, ia berdoa terus, berdoa, panjatkan. Kuatkan iman kita, kuatkan amal soleh kita. Kuatkan doa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kuatkan usaha kita juga, semuanya diperkuat. Ikhtiar diperkuat, doanya diperkuat, sholatnya diperkuat, doanya diperkuat. Ya, terus semuanya diperkuat, ikhlas. Ya. Maka Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda terkait tentang ayat ini, lan yaghliba usrun bi yusrain. Lan yaghliba usrun yusrain. Tidak akan menang, ya, tidak akan, ya, kalah, maaf, ya. Ya, tidak akan mengalahkan, tidak akan bisa mengalahkan satu kesulitan melawan
dua kemudahan. Loh, makanya dalam ayat ini lihat Allah mengatakan al-usr, menunjukkan al-ta'rif. Menunjukkan bahwasanya kesulitan hanya satu. Sedangkan yusron menggunakan nakiroh. Menunjukkan bahwasanya jalan kemudahan banyak. Artinya apa? Satu kesulitan, kemudahannya banyak. Jalan keluarnya banyak. Ya. Ketika datang kesulitan, satu kesulitan, maka Allah akan datangkan jalan-jalan kemudahan. Bukan hanya satu jalan, tapi jalan-jalan yang kita tidak tahu dari mana. Mungkin ketika kita sedang mencari pekerjaan, ya, kita bertawakal kepada berdoa, ya Allah, berikanlah pekerjaan yang halal untuk aku bisa semakin taat kepadamu, beribadah kepadamu, menegakkan ibadah kepadamu. Maka mungkin Allah takdirkan dia harus silaturahim ke tempat saudaranya. Allah takdirkan dia pengen silaturahim kemana, ke temannya. Akhirnya apa? Ngobrol. Tolong ini, saya mau cari kerjaan. Akhirnya dapat. Kenapa? Karena adanya ikhtiar dan berdoa. Senantiasa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, bertawakal, ya. Dan apapun itu, ya. Karena tadi Allah mengatakan bahwasanya satu kesulitan, maka Allah datangkan berbagai macam jalan-jalan kemudahan. Itu pasti janji Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan di antara kita masing-masing pasti mengalami hal demikian. Satu kesulitan tapi datangnya Masya Allah, jalan kemudahannya banyak sekali. Ya, maka kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala Maha Adil. Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui kemampuan hambanya. Tidak mungkin Allah menguji hambanya melebihi batas kemampuan hamba. Allah uji hanya sebatas kemampuannya saja. Tidak mungkin melebihi batas kemampuan hambanya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Maka kita bersyukur mempunyai Rob, Tuhan, sembahan Allah Subhanahu wa taala yang sangat-sangat mengerti tentang keadaan hamba-hambanya. Namun sedikit sekali hambanya yang mengerti tentang Allah, bagaimana dia harus menunaikan hak Allah Subhanahu wa taala, bagaimana dia harus menunaikan kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kebanyakan manusia pengennya apa? Pengennya segalanya dicukupi. Tapi ketika sholat nggak mau. Ya, ketika puasa nggak mau, nutup aurat nggak mau. Tapi pengennya apa? Ya Allah, saya pengen dicukupi semuanya, kebutuhannya, rezekinya, semuanya sehat dan seterusnya. Lu nggak bisa. Ya. Namanya hidup itu tadi pasti kadang sehat, kadang sakit, kadang ada duka, kadang ada masa bahagia, kadang sempit rezekinya, kadang lapang. Itu udah pasti. Tapi kewajiban Allah tetap dijalankan. Ya. Jangan pengennya enaknya saja, tapi tidak mau menunaikan kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari ayat ini, ya, ini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala begitu sayangnya kepada hamba-hambanya. Ketika datang satu kesulitan, maka Allah datangkan jalan-jalan kemudian dari berbagai arah yang kita tidak tahu. Ya. Datang kemudahan ini, datang kemudahan, ya, sehingga apa? Ya, kita dikeluarkan oleh Allah dari kesulitan dan kesukaran. Ya, maka dari ayat ini kita harus meyakini, beriman, ini janji Allah Subhanahu wa taala, pertolongan Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya yang senantiasa beriman, mentaati Allah Subhanahu wa taala secara istiqomah. Pasti Allah memberikan jalan keluar, janjinya. Ya. Maka orang beriman tidak boleh dia stres, nggak boleh. Kenapa? Karena dia punya Rob yang maha kuasa, yang maha kaya, yang maha mengatur segala urusan. Tinggal dia mohon kepada Allah. Sholatnya diperkuat, doanya diperkuat, ikhtiarnya diperkuat, ikhlas, ridho dalam ketetapan Allah. Jalani, ya, sabar, insya Allah. Allah berikan jalan-jalan kemudahan dari arah yang tidak disangka-sangka. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa
berikan hidayah taufiknya kepada kita semuanya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keikhlasan, keridhaan, pertolongan, kekuatan dan kesabarannya untuk kita bisa istiqomah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sampai akhir hayat kita, sehingga kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum. Subhanakallahumma wa hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.